Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Natuna tengah jadi perbincangan, terutama pada awal tahun 2020 ini, setelah kapal-kapal nelayan dan Coast Guard China masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Kepulauan Natuna. Pemerintah Beijing mengklaim kalau kapal nelayan dan Coast Guard tak melanggar kedaulatan Indonesia. Dasar yang dipakai negeri tirai bambu mengklaim perairan Natuna adalah 9 garis putus-putus atau 9 dash line. Secara geografis, Natuna berada di garis terdepan yang langsung berhadap-hadapan dengan beberapa negara tetangga. Bahkan lokasinya menjorok ke tengah Laut Cina Selatan yang membuat rentan disengketakan. Letaknya diapit oleh wilayah Malaysia, yaitu Semenanjung Malaya di barat dan Sarawak di Pulau Borneo. Kalau dilihat dari posisinya, terlihat lebih dekat dengan Malaysia secara geografis. Akan tetapi, kenapa Natuna dimasukkan ke dalam teritori Indonesia? Sejatinya Kepulauan Natuna dengan 7 pulau di sekitarnya pada abad ke-19 adalah wilayah Kesultanan Riau dan pada tanggal 18 Mei tahun 1956 sudah didaftarkan sebagai milik Indonesia ke PBB. Catatan Natuna sampai ke tangan Indonesia memiliki catatan sejarah panjang. Natuna yang terdiri dari beberapa pulau ini sempat jadi perebutan sengit antara dua kekuatan besar saat itu, yaitu Belanda dan Inggris, di tahun-tahun awal kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Belanda memilih mendirikan pusat pertahanan dan pelabuhan di Malaka, setelah sebelumnya menyingkirkan Portugis dari wilayah tersebut. Sementara Inggris lebih memilih Bengkulu di pantai timur Sumatera sebagai basisnya. Inggris juga membangun kantor dagang di Tanjung Pinang untuk mengontrol perdagangan di kawasan Selat Malaka. Konflik yang tak berkesudahan dan menimbulkan banyak kerugian di antara Inggris dan Belanda mendorong keduanya melakukan perjanjian Anglo-Dutch Treaty pada tahun 1824 untuk membagi batas wilayah kekuasaan koloninya masing-masing. Dalam perjanjian tertulis tersebut, batas-batas laut di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang sebelumnya kabur ditetapkan secara tegas di antara kedua negara. Inggris mendapatkan wilayah di utara dan timur Selat Malaka yang meliputi Semenanjung Malaya dan Singapura, sementara bagian selatan dan barat selat jatuh ke tangan Belanda. Kawasan yang dimiliki Belanda antara lain Pulau Sumatera, Pulau Lingga dan Riau. Sebagai gantinya, Inggris juga hengkang dari Bengkulu. Saat perjanjian itu dilakukan, bagian utara Pulau Borneo masih dikuasai oleh Kesultanan Brunei. Saat kerajaan tersebut mengalami kemunduran, Inggris mengambil alih wilayah tersebut. Alasan ini yang kemudian hari membuat Natuna yang jatuh ke tangan Indonesia diapit dua wilayah utama negeri jiran. Kemudian hari setelah kemerdekaan Malaysia dari Inggris, wilayah tersebut terbagi menjadi dua, yakni Sabah dan Sarawak. Sementara di sisi selatan Kalimantan masuk Indonesia setelah merdeka, sebagai konsekuensi warisan sebuah wilayah Hindia Belanda, termasuk Kepulauan Natuna. Selama Perang Dunia Kedua, meski periodenya singkat, semua wilayah di Malaya dan Laut Cina Selatan dikuasai oleh militer Jepang. Sengketa dengan Cina dalam kasus perselisihan di kawasan Laut Cina Selatan, Indonesia tak sendirian. Beijing bersengketa dengan 6 negara sekaligus di Asia Tenggara yang perbatasan lautnya saling tumpang tindih. Di luar negara ASEAN, Cina juga berseteru dengan Taiwan soal klaim di wilayah laut yang membentang seluas 3 juta kilometer persegi itu. Dasar yang digunakan Cina mengklaim sebagai pemilik Laut Cina Selatan adalah 9 dash line. Wilayah perairan Cina membentang luas sampai ke Provinsi Kepulauan Riau, yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya dari daratan utama Tiongkok. Wilayah yang masuk dalam 9 dash line yakni melingkupi Kepulauan Paracel, yang juga sama-sama diklaim Vietnam dan Taiwan, hingga laut di Kepulauan Spratly, di mana China bersengketa dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam.
Panjangnya Nine Dash Line China atas klaim hampir seluruh Laut Cina Selatan membuat negara itu bersengketa secara tumpang tindih dengan wilayah ZEE negara-negara tetangga Indonesia. Klaim 9 garis putus-putus Tiongkok berdampak hilangnya perairan Indonesia seluas lebih kurang 83.000 km persegi atau sekitar 30% dari luas laut Indonesia di Natuna. Luas laut negara-negara lain seperti Filipina dan Malaysia berkurang sekitar 80%, Vietnam berkurang sekitar 50%, dan Brunei berkurang sekitar 90%. Selain menggunakan dasar Nine Dash Line, China juga mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan Cina. Cina dengan batas resminya yakin Haijiang Xiannei atau batas garis laut teritorial tidak mengikuti zona ZEE yang disepakati oleh PBB lewat UNCLOS. Nine Dash Line yang tergambar dalam Haijiang Xiannei dibuat sejak pemerintahan Kuomintang atau nasionalis Cina pimpinan Chiang Kai-shek. Cina menciptakan garis demarkasi yang mereka sebut sebagai 11 Dash Line. Berdasarkan klaim ini, Cina menguasai mayoritas Laut Cina Selatan termasuk Kepulauan Pratas, kemudian wilayah Macclesfield Bank, serta Kepulauan Spratly dan Paracel yang didapat China dari Jepang usai Perang Dunia Kedua. Klaim ini tetap dipertahankan saat Partai Komunis menjadi penguasa Cina pada tahun 1949. Namun, pada tahun 1953, pemerintah Cina mengeluarkan wilayah Teluk Tonking dari peta 11 Dash Line buatan Kuomintang. Pemerintah Komunis menyederhanakan peta itu dengan mengubahnya menjadi Nine Dash Line, yang kini digunakan sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir semua wilayah perairan Laut Cina Selatan. Itulah informasi yang menjelaskan tentang mengapa Natuna malah gabung ke Indonesia, bukan kepada negara jiran kita yaitu Malaysia, dan sedikit keributan dan ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan akibat klaim sepihak China. Sebenarnya kita jangan menyebut wilayah tersebut sebagai Laut Cina Selatan, lebih baik kita sebut dengan Laut Natuna Utara, agar China tidak bisa mengklaim wilayah tersebut. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.